Shalom saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Andre Roland Klein. Saudaraku, saya berdoa kiranya penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara semua. Saudaraku, banyak kali orang berpikir bahwa segala kesalahan, dosa, atau perbuatan-perbuatan jahat kita bisa ditebus dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga timbul satu pendapat bahwa ketika nanti kita mengalami kematian dan menghadap Sang Khalik, maka segala apa yang kita perbuat selama hidup itu akan ditimbang. Baik itu perbuatan baik kita ataupun perbuatan jahat kita. Jika perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita akan diselamatkan. Tapi jika perbuatan jahat lebih banyak, maka kita akan masuk neraka. Saudaraku, dengar baik. Perbuatan-perbuatan baikmu tidak dapat menebus segala dosa-dosamu. Perhatikan, perbuatan-perbuatan baikmu tidak dapat menebus segala dosa-dosamu. Karena segala kesalehanmu dan perbuatan-perbuatan baikmu di hadapan Bapa Elohim itu seperti kain kotor. Jangan pernah kita berpikir bahwa perbuatan baik kita dapat menebus perbuatan-perbuatan jahat kita atau menebus dosa kita. Jangan kita berpikir bahwa karena lamanya kita berdoa atau banyaknya kita berdoa, maka engkau dapat dibenarkan. Atau mungkin dengan kita berangkat pergi ke tanah suci, ke Yerusalem, maka engkau dapat dibenarkan. Atau mungkin ketika engkau berada di tanah suci di Yerusalem, engkau berdoa di gereja Makam Kudus, maka engkau dibenarkan. Saudaraku, tidak ada seorang pun karena perbuatan-perbuatan baikmu atau dengan melakukan hukum-hukum Taurat, engkau dibenarkan di hadapan Elohim. Tetapi perhatikan ini, engkau dibenarkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Di saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, dan bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk penebusan segala dosamu, segala dosa, kutuk, sakit, penyakit, kelemahan, penghukuman, kematian sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan percaya bahwa Dia dibangkitkan untuk kebenaranmu, maka engkau hidup di dalam kebenaran Elohim dan pasti dibenarkan. Haleluya. Jadi yang menghapus segala dosamu hanya iman kepada Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Matius 25 ayat 31 berkata begini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Yesus, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudaraku, perhatikan, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi yang sebentar lagi kita akan rayakan hari kelahirannya, tapi Yesus datang kedua kali sebagai Raja dan sebagai Hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada yang terkecuali. Kemudian saudaraku, dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan, dan Raja itu, Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan perhatikan ayat ke-37. Maka
benar itu akan menjawab dia. Perhatikan, dikatakan di sana orang-orang benar. Saudaraku, di sini dia dibenarkan bukan karena dia melakukan perbuatan baik. Dia dibenarkan bukan karena kekudusan. Jadi akar dari engkau dibenarkan, supaya engkau dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi sesungguhnya akar itu adalah engkau sudah dibenarkan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Buahnya adalah perbuatan baik. Akarnya adalah engkau dibenarkan. Akarnya bukan engkau melakukan perbuatan baik atau kekudusanmu, maka berbuah engkau dibenarkan. Tetapi engkau dibenarkan dan berbuahkan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau baju, memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, artinya sesama kita yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan saudaraku, orang benar hidupnya akan dipenuhi dengan kasih. Orang benar hidupnya akan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kalau hidupmu jahat, maka perbuatanmu yang kau lakukan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang jahat, buah yang buruk. Demikian juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Nah, kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 41, dan Yesus berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab perhatikan, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah saudaraku, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Dan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini, orang-orang terkutuk ini, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, pilihan ada di tanganmu. Jika engkau memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka engkau dibenarkan. Engkau tidak dapat dibenarkan karena engkau berbuat baik. Engkau tidak dapat dibenarkan karena kekudusanmu. Tetapi engkau dibenarkan hanya satu, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus atas korbannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.